Universitas Diponegoro atau lebih dikenal dengan sebutan Undip merupakan salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia dan berlokasi di Kota Semarang. Undip memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah dengan kampus utama di Kecamatan Tembalang dan Peleburan. Undip berdiri sejak 1957, di mana pada saat itu merupakan universitas swasta dan di tahun 1960 berubah menjadi universitas negeri. Tahun 2015, Undip resmi menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Universitas Diponegoro telah terakreditasi A atau amat baik berdasarkan BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. KKN atau Kuliah Kerja Nyata adalah salah satu program dari Universitas Diponegoro berupa pengabdian masyarakat dengan pendekatan multidisipliner yang didasarkan pada partisipasi mahasiswa. Program KKN Tim 2 tahun 2022 periode Juli sampai Agustus mengangkat 3 tema besar, yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs, pencegahan stunting, serta pencegahan penyalahgunaan nafsa. KKN Tim 2 ini diikuti 4.857 mahasiswa yang tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Total kabupaten kota yang digunakan sebanyak 147. Pada periode ini, KKN kami dilaksanakan di Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dengan anggota kelompok yang terdiri dari Alvin Apriliandri, Dewi Ismayanti, Melia Citra Badita, Novika Dita Syaputri, dan Siska Aulia Putri Azahra. Semua mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa yang berasal dari Fakultas Sains dan Matematika Angkatan 2019. Desa Jatirejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, atau berada di sebelah tenggara dari pusat Kabupaten Semarang. Desa Jatirejo terdiri dari 6 dusun, yaitu Dusun Noloprayan, Dusun Kerajaan, Dusun Dukuh, Dusun Gruneng, Dusun Klewonan, dan Dusun Kauman. Desa yang memiliki kode pos 50776 ini memiliki beberapa potensi yang luar biasa dan perlu dikembangkan, mulai dari sektor perdagangan, peternakan, perikanan, pertanian perkebunan, budaya, pariwisata, dan sektor sosial lainnya. Wilayah Desa Jatirejo memiliki permasalahan dalam aspek kebersihan lingkungan, yaitu sampah yang menumpuk, baik organik maupun anorganik, seperti sampah dapur, plastik-plastik, dan limbah sisa perkebunan serta pertanian. Limbah-limbah tersebut berserakan, menumpuk, dan belum ada pengelolaan yang baik oleh masyarakat. Terlihat banyak ditemukan tumpukan sampah yang berserakan di beberapa titik desa. Adanya limbah tersebut apabila dibiarkan hanya memanfaatkan TPS dan tidak diolah dengan baik, maka dapat menyebabkan permasalahan lingkungan yang baru, bahkan lebih parahnya dapat menyebabkan sumber penyakit bagi masyarakat. Dalam aspek pendidikan, anak-anak di sekitar desa terlihat mulai kecanduan gadget serta melakukan aktivitas bermain yang kurang bermanfaat. Hal ini kemungkinan terjadi karena berkurangnya kegiatan belajar mengajar di sekolah akibat terjadinya pandemi COVID-19. Apabila dibiarkan, tentu akan sangat mengganggu keberlanjutan pendidikan anak-anak desa, sehingga diperlukan dorongan dan inovasi untuk memperkaya daya kreativitas serta meningkatkan kualitas bermain anak-anak setempat. Dengan adanya edukasi pasca pandemi akan sangat berguna untuk mengembangkan daya pikir dan daya saing dari anak-anak desa Jatirejo. Meskipun Desa Jatirejo memiliki permasalahan wilayah yang belum terdapat solusinya, desa ini juga memiliki beberapa potensi wilayah yang baik untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kemajuan desa. Pertama, pada aspek pertanian dan perkebunan, di Desa Jatirejo sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani, sehingga ladang pertanian seperti padi, jagung, terong, tomat, sawi, wortel, dan sayur yang lainnya masih sangat melimpah di desa ini. Selain itu, dalam aspek perkebunan memiliki potensi seperti kopi dan beberapa jenis buah-buahan seperti pisang dan pepaya. Di sekitar rumah warga dan di kebun-kebun warga banyak ditemukan tanaman toga atau tanaman obat keluarga yang tumbuh dengan melimpah namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, dalam aspek peternakan dan perikanan, di wilayah Desa Jatirejo juga memiliki potensi ini.
Terdapat beberapa masyarakat yang berternak ayam dan bebek, serta kerbau untuk membajak sawah. Sedangkan pada bidang perikanan, tepatnya di Dusun Dukuh, terdapat perikanan lele yang luas dan terintegrasi dengan baik. Adanya peternakan dan perikanan ini sangat berpotensi untuk membantu peningkatan perekonomian dari Desa Jatirejo apabila diberdayakan dengan baik. Pada aspek ekonomi, di Desa Jatirejo terdapat Bumi Desa atau BUMDes yang baru terbentuk pada tahun 2016. BUMDes ini memiliki tugas untuk mengembangkan dan koordinasi dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Desa Jatirejo. Selain itu, pada beberapa wilayah Desa Jatirejo terdapat UMKM mitra yang sudah berjalan seperti kios pedagang dan rumah produksi makanan ringan. Jika dikembangkan dan dikoordinir dengan baik, hal ini akan menekan laju kemiskinan dan pengangguran serta dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Pada aspek kesehatan, di wilayah Desa Jatirejo sudah berjalan kegiatan posyandu secara rutin, baik posyandu anak maupun lansia. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk memantau pertumbuhan dan kesehatan baik anak-anak maupun lansia, serta menambah edukasi untuk para ibu. Para ibu juga sudah cukup memahami akan pentingnya menghindari stunting, hanya saja mereka kurang informasi mengenai inovasi konsumsi yang baik dalam mencegah terjadinya stunting, sehingga anak mudah bosan dengan konsumsi yang itu-itu saja. Pada aspek hubungan masyarakat, di Desa Jatirejo sudah terdapat organisasi Karang Taruna, baik di tingkat desa maupun dusun, seperti Dusun Noloprayan dan Dusun Dukuh, di mana para remaja, baik perempuan dan laki-laki, saling membantu pelaksanaan program desa untuk kepentingan bersama. Harapannya, dengan adanya Karang Taruna ini akan menjadi penghubung antar masyarakat, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, organisasi Karang Taruna ini juga merupakan salah satu kunci untuk kemajuan desa apabila diberdayakan dengan baik. Sejalan dengan salah satu tema KKN Tim 2 Undip 2022, maka dilaksanakan kampanye di SMA Negeri 1 Suruh. Peran pemuda atau pelajar sebagai agent of change sangat diperlukan sehingga edukasi mengenai bahaya narkoba ini perlu digalakkan. Meskipun kemungkinan sebagian pelajar sudah mengetahui bahayanya narkoba, namun masih perlu diberi pemahaman lebih lanjut, seperti mengetahui macam-macam narkoba dan bahayanya, juga memahami isu pro dan kontra mengenai ganja medis yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Harapannya, setelah kegiatan ini, para pelajar dapat menjadi generasi anti narkoba yang lebih bijak. Stunting merupakan kegagalan pertumbuhan akibat tidak cukup nutrisi pada masa perkembangan. Di Desa Jatirejo, kesadaran akan stunting sudah dipahami, dilihat dari rutinnya kegiatan posyandu di setiap dusun. Tetapi inovasi akan pemenuhan kebutuhan gizi guna mencegah stunting masih kurang, sehingga anak mudah bosan dengan pemenuhan nutrisi tersebut. Oleh karenanya, kelompok KKN Undip melaksanakan program berupa edukasi, pelatihan, dan pendampingan bagi para ibu untuk berinovasi dalam mengolah buah dan sayur menjadi puding yang bermanfaat untuk mencegah stunting, seperti puding labu kuning, puding jagung, dan sebagainya. Harapannya, dengan program tersebut, ibu rumah tangga lebih kreatif berinovasi mencegah stunting. Sampah adalah barang yang dianggap tidak dibutuhkan dan tidak dipakai. Di beberapa titik di Desa Jatirejo ditemukan spot sampah yang terbengkalai. Sampah tersebut banyak ditemukan di perkebunan warga dan di sekitar rumah penduduk. Maka dari itu, praktik biopori menjadi solusi yang baik untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Biopori merupakan suatu lubang vertikal dengan diameter tertentu. Biopori mudah dilakukan karena memanfaatkan barang bekas. Pembuatan lubang biopori di lingkungan Desa Jatirejo, masyarakatnya sangat antusias. Manfaat dari biopori adalah mencegah banjir sebagai pupuk, cadangan air, dan menyuburkan tanah. Sedangkan pada sampah organik dapur, masyarakat belum melakukan pengolahan kembali. Untuk memanfaatkan sampah organik dapur ini, mahasiswa KKN Undip melakukan kegiatan edukasi, pelatihan, dan pendampingan, khususnya ibu rumah tangga, untuk mengolah kembali sampah organik dapur dengan metode ember tumpuk, di mana nantinya akan menghasilkan pupuk organik cair atau POC yang bermanfaat untuk tanaman. Diharapkan setelah kegiatan ini, komposter ember tumpuk dapat diaplikasikan di setiap rumah, sehingga sampah organik dapur dapat terkelola dengan baik dan menghasilkan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia sintetis. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling menunjang keberlanjutan suatu bangsa. Di Desa Jatirejo, kegiatan berpendidikan dapat dimulai dari sekolah hingga kegiatan di luar sekolah. Misalnya adalah pembuatan gantungan kunci. Gantungan kunci merupakan salah satu souvenir yang biasa ditemui di sekitar kita. Sedangkan inovasi gantungan kunci belum banyak diketahui.
Program ini merupakan salah satu upaya yang bijak untuk dapat diterapkan. Tujuannya dapat mengembangkan potensi ekonomi kepada masyarakat, sarana hiburan, belajar, dan berkreasi. Selain pembuatan gantungan kunci, terdapat kelas biodiversitas. Dilaksanakan berkaitan dengan tema SDGs nomor 4, terkait pendidikan berkualitas yang di dalamnya termasuk penggandaan kelas bersama. Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dusun Nolaprayan mengenai biodiversitas hewan dengan metode mewarnai dalam rangka melatih motorik anak. Harapannya, kegiatan ini dapat mengurangi aktivitas bermain game online dan supaya anak melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Terdapat program EcoPrint, di mana EcoPrint ini dilaksanakan berkaitan dengan tema SDGs nomor 8 pertumbuhan ekonomi dan ke-9 inovasi. EcoPrint adalah teknik yang digunakan untuk menghias permukaan kain dengan berbagai bentuk dan warna. Peserta pelatihan ini adalah Karang Taruna Dusun Nolaprayan dan Buko, di mana remaja tersebut merupakan usia produktif untuk bekerja. Harapannya, pelatihan pendampingan yang dilakukan dapat menciptakan peluang usaha baru sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang dikelola oleh UMKM remaja dusun. Dewasa ini, isu lingkungan semakin menarik. Kelompok KKN Undip mengadakan penyuluhan mengenai pembuatan biopestisida dari daun pepaya dengan edukasi secara lisan serta praktik pembuatannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengalihkan masyarakat dari penggunaan pestisida sintesis ke biopestisida yang bahkan dapat diproduksi secara mandiri. Para peserta kegiatan mengaku senang dan terkesan dengan adanya inovasi baru, produk biopestisida yang berbahan dasar alam sehingga lebih ramah lingkungan. Terlepas dari program sebelumnya, program lain dalam rangka mendukung ketahanan pangan adalah program menanam berbagai jenis tanaman pangan berupa sayur-sayuran, buah, serta obat-obatan di Desa Jatirejo. Lalu dilakukan edukasi serta pendampingan dalam perawatan serta pemberdayaan tanaman sehingga diharapkan warga dapat mempertahankan nilai guna dalam jangka waktu yang lama. Harapannya dapat menambah wawasan mengenai pentingnya pemanfaatan tanaman obat serta warung hidup sekaligus dalam rangka pemanfaatan pekarangan. Tumbuhan obat adalah tumbuhan yang mempunyai khasiat baik dalam kesehatan maupun pengobatan suatu penyakit. Namun, pemanfaatan tumbuhan obat menjadi produk herbal belum banyak dikembangkan. Di Desa Jatirejo banyak sekali ditemukan tumbuhan obat yang terbengkalai. Padahal tumbuhan tersebut sangatlah bermanfaat. Program ini memberikan tren gaya hidup back to nature yang digandrungi di dunia. Masyarakat lebih mengoptimalkan pemanfaatan tumbuhan obat sebagai budaya hidup sehat. Pada aspek ketahanan pangan, bahan pangan adalah produk pokok yang apabila penanganannya tidak tepat, dapat mengakibatkan berkurang kualitasnya. Masyarakat Desa Jatirejo sendiri sudah masih banyak yang melakukan hal tersebut, sehingga seringkali bahan pangan terbuang sia-sia. Oleh karenanya, mahasiswa KKN Undip melakukan kegiatan edukasi dengan berbagai topik seperti tata cara penyimpanan daging, biji-bijian, sayur, umbi-umbian, dan lain-lain. Harapannya, masyarakat Desa Jatirejo mulai meninggalkan kebiasaan lama yang kurang tepat, sehingga bahan pangan menjadi lebih awet, tidak terbuang, serta asupan gizi keluarga terpenuhi secara tepat. Sedangkan pada kajian mengenai bahan ikan yang merupakan sumber protein hewani, kajian mutakhir menempatkan ikan sebagai sumber vitamin dan mineral esensial yang kaya akan nutrisi. Desa Jatirejo mempunyai hasil budidaya ikan lele yang melimpah, namun belum banyak diberdayakan oleh masyarakat. Program kerja ini merupakan bentuk kampanye gemar makan ikan dengan inovasi olahan nugget ikan lele yang lezat dan bernilai jual tinggi. Terobosan baru ini diyakini dapat menopang perekonomian warga. Pada saat ini penyampaian dari pemerintah desa yang merupakan kesan adalah adik-adik telah berbaur di dalam masyarakat Desa Jatirejo dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Jatirejo, dan semoga dalam hal ini merupakan awal daripada adik-adik semua yang berbaur di dalam kemasyarakatan dan nantinya sebagai modal untuk kedepannya lebih jauh dan lebih bermasyarakat. Dan untuk pesannya, adik-adik jangan puas di dalam menuntut ilmu, dikarenakan ilmu merupakan cahaya dunia. Bila mana adik-adik bisa menggapai ilmu yang setinggi langit, nantinya masa depan adik-adik semua akan cerah dan nantinya adik-adik bisa bermanfaat bagi pribadi, keluarga, desa, serta nusa dan bangsa maupun agama.